Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Nur Fauzi dengan kode NIM 0498659937 dari UPJJ Jakarta di program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Administrasi Server dengan kode STS 14302. Oke, sekarang kita coba bacakan, yaitu tugas 1 yang di sini diminta untuk eh, menggunakan CentOS Linux yang telah diinstal pada VirtualBox. Dan sebelumnya saya sudah menginstal VirtualBox pada komputer atau desktop saya sebelumnya, dan sudah terinstall CentOS Linux-nya juga. Dan di sini kita diminta merekam setiap aktivitas praktik menggunakan screen record dan disimpan menjadi 10 file. Dan di sini kita lihat sudah ada beberapa pertanyaan, eh, ada beberapa perintah yang untuk dipraktekkan. Mungkin nanti saya akan membagi menjadi 10 part dan saya upload ke YouTube, dan nanti saya buat part-partnya di YouTube. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 kita diinstruksikan praktik, yaitu melakukan login dan persiapan. Login ke dalam sistem CentOS menggunakan akses root. Oke, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu, yaitu ke VirtualBox-nya. Dan kita masuk ke CentOS yang sudah saya buat. Di sini saya buat kasih nama Ilyas Cent 7. Kita start. Oke, kita sudah masuk ke tampilan ini. Kita masuk admin. Ya, kita masukkan pin yang sudah kita buat awalnya hingga masuk ke tampilan desktopnya. Sesuai instruksi praktek tugas 1, kita diminta melakukan tugasnya melalui terminal. Kita open terminalnya terlebih dahulu. Kita open terminal dan kita diminta untuk masuk ke akses root dengan cara menginput, yaitu sudo su. Setelah itu kita diminta password, kita masukkan passwordnya. Oke, kita sekarang sudah masuk ke akses root dengan tanda root my host, dengan tanda di bagian depannya sudah tertambah root. Untuk soal nomor 1 sudah terjawab. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 kita di sini diminta untuk membuat user baru, 2 user, dengan user pertama yaitu NIM dan nama mahasiswa. Password disesuaikan. Dengan user kedua yaitu user test dan passwordnya disesuaikan. Oke, kita langsung aja masuk ke sistem Linuxnya. Untuk menambah user, kita harus menginput, yaitu user add. Ini kita diminta untuk user pertama yaitu nomor NIM dan Ilyas. Oke, kita sudah menambah user add-nya. Kita masukkan, kita rubah passwordnya dengan menulis passwd 0498655937. Yes. Oke, kita masukkan passwordnya yaitu 0101 agar mudah di apal aja. Kita ulangi lagi passwordnya 0101. Oke, untuk user pertama, NIM Ilyas sudah terbuat. Kita lanjut ke user kedua yaitu user test. Kita lakukan dengan sama seperti yang di atas. Untuk password user test kita buat yang sama, yaitu 0101. Oke,
Oke, untuk user test sudah terbuat, sudah berhasil dibuat. Untuk soal nomor 2 di sini sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Video nomor 3 yaitu kita diminta setelah membuat user, kita diminta untuk menampilkan isi file dengan garis etc password dengan perintah cat garis miring etc garis miring password. Oke, kita langsung aja ke sistem Linuxnya lagi. Kita input itu tadi cat garis miring etc garis miring passwd. Oke, tampilannya seperti ini, dan di sini menampilkan 3 user yang pada sistem, yaitu user pertama kita yaitu admin Yas, dan yang kedua nim Ilyas, dan yang ketiga yaitu user test. Untuk soal nomor 3 sudah terjawab. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diminta untuk mengelola grup dan hak akses, yaitu memasukkan username mahasiswa ke dalam grup yang memiliki akses secara setara root dengan prom yaitu well. Oke, kita masuk lagi ke sistemnya. Untuk merubah akses user menjadi akses root, yaitu dengan cara user mode in a g well, kita masukkan usernya. Setelah itu user tadi yaitu 0498659937 yes. Oke, di sini sudah berhasil merubah username Ilyas menjadi mempunyai akses root. Untuk soal nomor 4 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kita diminta untuk logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai user name mahasiswa. Kita balik lagi ke sistemnya. Kita diminta untuk logout karena di sini saya masih menggunakan sistem root yang tadi, user admin Yas. Kita exit terlebih dulu terminalnya. Exit. Kita silang. Kita pindah usernya. Kita masuk ke user name Ilyas tadi. Oke, di sini sudah tampil ya, ada tambah dua user yang tadi kita buat. Kita diminta untuk masuk ke name Ilyas. Kita masuk ke sini, kita masukkan password yang sudah dibuat tadi yaitu 0101. Check in. Oke, kita sudah masuk ke tampilan desktopnya. Untuk soal nomor 5 sudah terjawab. Kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, di sini yaitu kita diminta untuk manajemen password dan monitoring login. Diminta yaitu ganti password username mahasiswa dengan password baru. Setelah itu logout usernya, dan kita diminta untuk login kembali menggunakan password baru. Oke, kita langsung aja ke desktop, ke sistem Linuxnya. Kita masuk ke terminal. Untuk merubah password berarti kita harus masuk ke sistem rootnya dulu dengan cara sudo su. Tadi password 0101. Oke, kita rubah dengan cara passwd 0498659049. Oke, kita masukkan, kita ganti passwordnya jadi 1212. Oke, di sini kita sudah berhasil merubah passwordnya. Setelah itu kita exit, kita login ulang, kita input dengan password yang baru. Seperti ini, kita switch user. Kita masuk ke user yang ini lagi dengan password baru yaitu 1212. Unlock. Oke, sudah berhasil. Untuk soal nomor 6 sudah terjawab. Kita lanjut ke soal nomor 7. Diminta untuk menjalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login, yaitu last who. Kita masuk
langsung masuk aja ke terminal lagi. Oke, setelah itu kita masuk ke, kita ketikkan las. Nah, seperti ini dia akan muncul riwayat aktivitas seperti ini untuk kelas, dan kita klik U, ya, dia akan menampilkan seperti riwayat usernya di sini. Sini jelas name Ilyas, login di jam 5.32, ya, 1 menit dari jam sekarang yang tertera di sistem Linux. Oke, untuk soal nomor 7 sudah terjawab. Kita lanjut ke soal nomor 8. Untuk nomor 8 kita diminta untuk konfigurasi DNS dengan cara etc resolve.conf dengan teknik sudo dan menambahkan 2 name server sesuai yang tertera ini. Oke, kita langsung aja ke sistem Linuxnya. Kita input dengan cara nano etc resolve.conf. Oke, sudah masuk. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita harus memastikan internet kita aktif ya. Jika kita belum aktifkan, di sini ada akan notifnya wired not connected. Kita konekin hingga tampil seperti ini. Karena jika tidak connect, name server ini nggak akan muncul di sini. Sistemnya tidak akan berjalan nantinya. Kita tambahkan name servernya di sini. Oke, setelah kita tulis 2 name server, kita keluar dengan cara Ctrl X, klik Y, setelah itu enter. Oke, kita sudah berhasil menambahkan 2 DNS tadi, 2 name server. Untuk soal nomor 8 sudah terjawab. Kita lanjut ke soal nomor 9. Di sini kita diminta untuk menguji konfigurasi dengan perintah dik dengan website www.ut.ac.id dan dikgoogle.com, atau dengan perintah nslookup www.ut.ac.id. Kita langsung masuk lagi ke terminal. Kita input yaitu tadi dik. Kita enter. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Munculkan server. Itu kita masukkan perintah yang kedua yaitu ns lookup www.ut.ac.id. Oke, dia akan menampilkan seperti ini servernya dan addressnya, dan name servernya yaitu www.ut.ac.id. Address 192.124.249.128. Untuk soal nomor 9 sudah terjawab. Kita lanjut ke soal nomor 10. Di sini perintahnya yaitu mengelola user test. Kita masih dalam sesi username mahasiswa sesuai yang tadi. Kita masih dalam username Ilyas tadi. Setelah itu kita diminta melakukan perubahan password untuk user test. Setelah kita rubah passwordnya, kita diminta untuk menghapus usernya dari sistem. Setelah itu kita mengecek apakah user tersebut sudah terhapus melalui etc password. Oke, kita langsung aja ke sistem Linuxnya. Kita masih dalam access root. Kita diminta merubah passwordnya. Kita masukkan passwd user test. Kita rubah menjadi 1414. Oke, kita sudah berhasil merubah passwordnya. Password user test menjadi 1414. Setelah itu kita diminta untuk menghapus. Untuk perintah menghapus yaitu kita ketikkan user test. Kita masukkan usernya yaitu namanya user test tadi. Setelah itu kita klik enter. Oke, sekarang kita sudah berhasil menghapus user test. Setelah itu kita diminta untuk memastikan apakah user itu sudah terhapus dengan cara cat etc garis miring
Max WB. Oke, di sini sudah tampil sesuai. Di sini sudah tertera hanya dua, yaitu user admin Yas dan name Ilyas, hanya dua. Untuk soal nomor 10 sudah terjawab. Sekian dari penjelasan tugas praktikum 1 saya dari mata kuliah administrasi server. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.